Baik, kita mulai kuliah kita. Jadi saya sudah siapkan ini ada 14 ya teman-teman ya. Ada berapa? Ada 14 pertemuan. Kita akan masuk ke pertemuan yang ke-7, yaitu ke-8 ya, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, nanti ke depannya ini karena ada tugas untuk presentasi gitu ya. Jadi ini ada sekitar 50 orang ya, 50. Ya, saya ingin teman-teman bikin kelompok ya, bikin kelompok. Nanti masing-masing kelompok mulai besok aja ya, mulai pertemuan berikut berarti pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, masih ada 6 pertemuan lagi. Jadi satu kelompok dulu ya, 5 orang ya kan, 5 orang. Kok 5? Ya 5 ya, 5. Berarti satu pertemuan sekitar 2 kelompok lah ya. Satu kelompoknya 5 orang. Nanti teman bikin sendiri, silakan nanti diatur 5 orangnya, bisa dari urutan absen atau terserah gimana caranya ya. Teman-teman nanti saya serahkan ke teman-teman aja, enaknya gimana. Teman-teman nanti presentasi untuk file yang saya sampaikan ini ya, file-file yang saya sampaikan ini. Tapi tidak terbatas di sini ya. Ini hanya terkait dengan temanya aja ya, temanya aja. Teman-teman bisa nanti cari dari sumber-sumber lain ya, misalnya untuk masalah kedaulatan negara ya, kemudian untuk masalah konstitusi ya, untuk masalah fungsi dan alat kelengkapan negara ya, pemisahan kekuasaan negara. Yang terakhir adalah yang terakhir tentang teori bentuk negara dan tipe negara dan bentuk negara modern ya. Ini sih materi ini saya ambil dari bukunya Kansil ya, tapi teman-teman tidak terbatas, saya kira dengan googling ya, teman-teman bisa cari berbagai sumber ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Untuk ketua kelas sudah ada di sini. Ketua kelas atau Eora, Pak. siapa? Saya, Pak. Eora. Bentar ya. Eora ya, Eora ya. Nanti Ya. Eora aja ya, bikin kelompoknya ya. Terserah ya, mau pakai absen 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu kan. Atau gimana ya. Tugasnya apa? Presentasi ya, presentasi apa yang dipresentasikan, file-file ini ya, file-file ini. Jadi kelompok 1 ini kan ada 50 ya, 50 orang ya, 50 atau 70 ya. Kalau 5 berarti kan ada 10 kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1 ya pakai slide nomor 1 ya. Kelompok 2 pakai slide nomor 2 gitu ya teman-teman ya. Kelompok 3 pakai slide nomor 3 gitu ya. Kelompok 4 pakai slide nomor 4 dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan sih dapat slide semua ya. Jadi kalau 5 kali 14 kan berarti ada 70 ya. Tapi nanti kalau misalnya cuma sampai 12 nggak apa-apa gitu ya. Aoria ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Terus saya sih harapan jangan pakai slide. Maksudnya ini udah ada slide. Tapi kalau bisa dimodif gitu slide-nya ya. Karena kan saya bikin ini cuma ini aja ya. Jelek banget gitu terus terang. Kalau teman-teman mahasiswa biasanya lebih kreatif gitu ya. Ini sih tentang materi tentang temanya ya, temanya. Yang satu definisi ilmu negara, yang kedua fungsi, dan ini ya, ini tema-temanya, teman-teman bisa lebih kembangkan lagi ya dengan cara googling tentunya atau langsung cari di buku. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk sekarang saya mungkin untuk perkenalan ya, saya mau jelasin tentang slide nomor 8 ya, nomor 8. Nah, mungkin teman-teman bisa akses ya. Kita akan bicara khusus tentang wilayah ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang ilmu negara, aku munculin ini. Ya. Kalau kita bicara ilmu negara, kita harus mengenal yang namanya unsur-unsur negara ya. Ada yang ingat unsur-unsur negara?
apa aja, dan itu tercantum di mana? Itu keluar ya kemarin di UTS ya. Coba masih ada yang ingat unsur-unsur Ada negara? wilayah, ada Ya. rakyat, pemerintah, Oke. dan yang berdaulat, Pak. Oke, Heri ya, mantap. Itu pernyataan itu muncul di mana itu? Dasarnya dari mana? Secara sebuah- klasik, Pak. Apa? Secara klasik. Secara klasik. Maksudnya secara klasik itu apa tuh? Yuni Sara ya? Kan di apa tuh ada terbagi dua gitu, Pak. Sebagai apa? Ada. Gitu lah, Pak. Jadi yang tadi disebutin Kak Heri itu unsur-unsur negara yang secara klasik. Oh, secara klasik ya. Oke. Jadi ada yang klasik, ada yang modern gitu ya. Iya. Boleh. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan unsur-unsur negara tadi sudah disebutkan oleh Heri Susanto ya, unsurnya rakyat ya, wilayah ya, kemudian pemerintah ya. Ada lagi unsur apa tadi Heri? Unsur pengakuan ya. Unsur pengakuan dan unsur kedaulatan. Kemudian menurut Yuni itu berdasar dari teori klasik gitu ya, teori klasik ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan, unsur-unsur itu di dokumen apa atau di perjanjian apa, di konvensi apa yang menyatakan bahwa negara itu meliputi ke 5 unsur itu. Ada 5 tadi ya, 5 unsur ya. Unsur wilayah, ya, unsur rakyat, unsur pemerintahan ya, dan unsur wilayah, rakyat, pemerintah ya, kedaulatan, dan satu lagi unsur unsur pengakuan. Di mana? Di mana itu tercantumnya? Tadi teori klasik mungkin benar juga ya. Ada teori-teori klasik yang disampaikan oleh para pakar gitu ya, yang menyatakan unsur-unsur negara gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan dokumen atau perjanjian atau konvensi yang menyatakan unsur-unsur negara. Di mana itu? Yang di mana? Di negara Uruguay ya, konvensi apa? Montevideo ya, konvensi Montevideo. Itu ada di slide sebelumnya ya, mungkin saya share ya. Teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya. Ini ya unsur-unsur negara ya. Jadi unsur-unsur negara itu ya. Bentar ya. Istilah negaranya. Penafsiran negara, unsur negara ini ya. Nah, ini. Konvensi Montevideo ya, tahun 1933 ya. Ada 5 ya, ada rakyat atau penghuni ya, wilayah, kekuasaan tertinggi ya. Kesanggupan berhubungan ya, sorry ya, bukan pemerintah ya, tapi kekuasaan tertinggi ya atau penguasa ya. Kemudian kesanggupan berhubungan dengan negara lain ya. Ini unsur-unsurnya. Dan adanya pengakuan ya, adanya pengakuan. Kemudian 1 2 3 4 5 ya. Nah, unsur 1 sampai 4 ini disebut sebagai ya unsur konstitutif. Ya, sedangkan unsur kelima disebut dengan unsur deklaratif. Ini di mana adanya di Konvensi Montevideo Uruguay tahun 1933. Nah, ini yang harus teman-teman ingat ya untuk unsur-unsur negara ya. Kita kembali ke kita akan sekarang masuk ke salah satu unsur yang sangat penting yang akan menjadi bahasan yang paling sering kita bahas di kuliah hukum. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan yurisdiksi ya, kaitannya dengan yurisdiksi dan juga kaitannya dengan kewenangan ya, kewenangan menegakkan hukum ya, kewenangan menegakkan hukum. Ini menjadi rumit ya teman-teman. Kenapa menjadi rumit? Ketika kaitannya dengan wilayah laut. Mengapa ini wilayah laut saya sampaikan khusus? Karena nanti kalau kita bicara wilayah
darat itu sebenarnya sudah jelas ya. Batas-batasnya jelas ya. Misalnya wilayah Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Batasnya ada di situ ya, yaitu misalnya di Entikong ya, di mana Nangau Badau ya. Nah, itu yang ada perbatasan darat di Pulau Kalimantan ya. Tapi kalau bicara tentang wilayah laut ya, selain permasalahan perbatasan yang itu juga terkadang tidak jelas, yang paling teman-teman harus pahami tentang wilayah laut kaitannya dengan negara ya, itu ada wilayah-wilayah laut yang di situ terbatas kewenangan suatu negara. Terbatas kewenangan untuk apa? Terbatasnya kewenangan untuk menegakkan hukum, ya teman-teman ya. Jadi dicatat itu ya. Contohnya di mana? Contohnya nanti kalau teman-teman masuk ya, kalau teman-teman berlayar gitu ya, misalnya sebagai ya nakoda ya, ataupun kebetulan sedang naik kapal gitu ya, atau di udara juga termasuk juga ya, masuk ke wilayah yang namanya laut ya teritorial ya. Nah, di situ jelas hukumnya berlaku hukum nasional suatu negara ya. Tapi kalau nanti teman-teman berada di lapisan laut yang lebih jauh lagi ya, misalnya di wilayah zona eksklusif ya, teman-teman pernah dengar ya, zona ekonomi eksklusif ya. Nah, sudah tahu nggak zona ekonomi eksklusif? Ada yang tahu? Zona ekonomi eksklusif itu pelajaran geografi sih ya di SMA ya. Saya kira udah tahu semua ya. Atau ada yang ingin menjelaskan apa itu zona ekonomi eksklusif? Berapa mil jaraknya dari ya pantai? 200, Pak. 200 ya. Wah, hebat ini. Marga Mulyana ya. Jadi jaraknya 200 mil ya. Dari suatu dari garis pangkal, istilahnya garis pangkal ya. Garis pangkal itu pantai, garis pantai terluar ya. Nah, di situ teman-teman kewenangan negara itu terbatas gitu ya. Kewenangan negara itu terbatas. Hanya terkait nanti dengan penegakan hukum ya ekonomi, penegakan hukum ekonomi. Mungkin teman-teman perlu catat ya, terkait dengan penegakan hukum ekonomi. Artinya selain masalah ekonomi, masalah hukum ekonomi itu maksudnya yang terkait dengan eksplorasi, ya, eksploitasi, ya, pemanfaatan ya sumber-sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif ya. Karena nanti di situ tidak bisa ditegakkan hukum pidana ya, tidak bisa ditegakkan ya hukum selain dengan hukum ekonomi ya, termasuk di situ bisa ditegakkan yang namanya hukum ekonomi tadi ya. Nah, misalnya tentang penangkapan ikan ya. Nah, tentang keselamatan ya, tentang terorisme juga masih bisa ditegakkan di situ ya. Jadi teman-teman harus paham di zona-zona tersebut memang sudah di luar dari wilayah suatu negara, tapi negara masih memiliki kewenangan yang bersifat terbatas. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan ya. Masuk aja. Jadi ini definisi wilayah laut, nanti teman-teman bisa baca ya. Intinya apa? Intinya adalah ya kalau bicara wilayah laut sebenarnya tidak hanya lautnya aja ya. Ini berdasarkan apa ini? Berdasarkan konvensi hukum laut internasional ya. Jadi termasuk tanah yang ada di dalamnya ya. Tanah di bawah laut sampai dengan dasar laut ya. Tanah di bawah dasar laut ya. Wilayah laut kemudian terbagi atas wilayah yang ya dikuasai ya oleh suatu negara ya dengan laut yang tidak dikuasai. Nah, jadi ada dua jenis laut ya nanti wilayah laut ya. Wilayah laut yang dikuasai negara dan wilayah laut yang tidak dikuasai negara ya, ada dua ya. Yang tidak dikuasai dan wilayah laut yang dikuasai ya, ada dua ini.
Oke ya. Nah, inilah ada 8 ya teman-teman ya. Ada 8 lapisan laut yang harus teman-teman bisa pahami ya di dalam kita berbicara tentang wilayah suatu negara ya, terutama yang ada di laut ya, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, ya, laut teritorial, kemudian zona tambahan, ya, zona ekonomi eksklusif, ya, kemudian landas kontinen, ya, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Itu ya teman-teman ya. Jadi luas sekali ya wilayah laut ini sampai ke wilayah yang namanya kawasan dasar laut ya, seabed ini ya. Nah teman-teman harus paham apa sih hukum yang berlaku di masing-masing lautan ya, di masing-masing wilayah laut ini, sehingga ketika teman-teman berada ya di salah satu wilayah ya 8 wilayah ini, teman-teman bisa ya menentukan ya posisi ya status hukum ya yang berlaku di wilayah-wilayah ini, gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita akan melangkah ke jenis-jenis laut berikutnya ya. Yaitu pertama perairan pedalaman ya. Kalau perairan pedalaman ini jelas ya. Di sini masuk ke dalam wilayah laut ya, ke dalam wilayah laut teritorial ya. Maka di sini secara pasti gitu ya berlaku hukum suatu negara ya. Kemudian oh ini Aris lagi lagi biker nih, jadi biker nih. Wah, sambil dengerin kuliah apa gimana nih? Semoga ini ya selamat ya. Selamat, nggak ada kejadian apa-apa ya. Hati-hati ya Aris ya. Oke, saya sambil lihat-lihat ya. Kembali ke perairan pedalaman, saya kira ini jelas ya. Nah, laut teritorial ini teman-teman ya. Jadi kalau bicara laut ya, teritorial suatu negara itu hanya dibatasi 12 mil. Nah, ini harus teman-teman paham ya. Teritorial ini maksudnya apa? Yaitu di mana di sini berlaku kedaulatan negara secara penuh. Nah, itu ya. Kedaulatan negara secara penuh ya ini ya. Kedaulatan negara yang berlaku secara penuh. Ya. Maksudnya apa? Di situ berlaku ya hukum-hukum publik ya teman-teman ya. Berlaku hukum-hukum publik, berlaku sama seperti yang ada di wilayah darat ya. Nah, jaraknya berapa? 12 mil ya. Jaraknya berapa? 12 mil. Nah, 1 mil itu berapa sih? Ya, ada yang tahu 1 mil itu berapa kilometer? Tinggal di googling aja sih ya. Yang cepat googling ya pasti dapat. Tapi yang lagi nyetir kayaknya nggak bisa jawab itu ya. Ada yang tahu 1 mil itu berapa kilometer? Siapa yang tahu? 1 mil berapa kilometer? 1.500 ya. 1,5 ya. 1,5 kilometer ya kira-kira ya. Nah, tapi ini agak beda nih ya. Tadi siapa tadi yang jawab tadi? Faisal ya? Kalau bicara laut, teman-teman ya. Teman-teman harus ini walaupun di sini mil, tapi ada mil laut ya. Mil laut ini ya. Mil laut ini nautical mile istilahnya ya. Nautical mile itu teman-teman, nanti saya ketik aja di sini. Jadi bicara tentang mil laut ya disebut dengan nautical mile ya. Nautical mile. Nah, itu ya. Itu jaraknya ya 1 kilometer sama dengan ya 1.800, kalau nggak salah ya saya lupa ya, 1.862 apa ya. 1.862 apa 1.806, nanti cek aja di googling ya.
sama 1 mil itu sama dengan 1,8 lah gitu ya, 1,8 kilometer. Berapa? 1,852. 1,852 ya, 1,852. Jadi hampir, maaf Pak, di Jalan Aris luar biasa Aris ya. Oke, hati-hati ya. Semangatnya luar biasa ya. Berapa? 1,852 ya. Terima kasih tadi udah dibantu ya. 1,852. Jadi hampir 2 kilometer ya. Jadi bisa kita bayangkan gitu ya. 1 mil laut itu ya, 1 mil nautical ya. 1 mil nautical mile itu 1,8 kilometer atau hampir 2 kilometer. Jadi kalau kita bayangkan itu kira-kira kalau 12 mil laut berarti hampir 24 kilo ya, 20-an ya, 20-an kilo ya. Ya enggak jauh ya, 20 kilo ya dari Jakarta ke mana tuh ya? Jakarta ke Bekasi lah ya, ke Tambun gitu ya. Ada yang orang Tambun nggak sih? Ada yang dari Bekasi? Banyak saya kira ya. Oh iya, saya belum nanya nih asalnya dari mana ini ya. Ada yang dari luar Jawa nih, saya tanya yang dari luar Jawa nih. Saya kira banyak ya. Siapa yang dari luar Jawa? Saya, Pak. Muna ya. Muna dari mana Muna? Kalimantan. Jauh sekali, Insya Allah. Ini sekarang lagi di Kalimantan ini? Iya, Pak, lagi di Kalimantan. Luar biasa ya. Jadi mahasiswanya dari seluruh Indonesia ya. Siapa lagi yang di luar Jawa dulu ya? Atau luar Jakarta lah? Ya. Saya, Pak. Oh, ketua kelas juga nih? Iya. Eora Nugrahani. Dari mana? Bali, Pak. Bali, ini sekarang lagi di Bali nih? Iya. Luar biasa ya. Gak nyangka ini saya nih. Mendapatkan mahasiswa dari berbagai wilayah. Ya. Siapa lagi? Udah. Muna sama Eora. Siapa nih? Mana. Siapa tadi? Prancis. Saya, Pak. Prancis. Oh, Heri ya? Prancis, Pak. Oh, Prancis. Siapa kok ini nggak muncul ya? Bos. Dari mana Prancis? Dari Flores, Pak. Flores. Bajo. Bajo, itu indah sekali itu ya. Kita bisa diving di situ ya, bisa snorkeling ya. Luar biasa. Dari Bajo ada, dari Bali ada, dari Kalimantan. Udah itu aja. Ada lagi yang jauh-jauh ini. Yang dekat-dekat sih ya. Nggak usah saya tanya dulu ya. Florianus Anci Jemaru. Namanya luar biasa ya. Ada lagi? Gak bisa Wanken. Siapa? Gak bisa Wanken, Pak. Terima kasih Pak Kabit, Oke. Baik, semangat ya teman-teman yang ada di luar. Jadi saya lanjutkan lagi tentang kuliah kita. Ya. Kita kembali tadi ke laut teritorial ya teman-teman. Untuk laut teritorial 12 nautical mile ini sebenarnya kedaulatan negara tidak penuh ya. Kedaulatan negara tidak penuh. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya hak lintas damai ya. Ada yang namanya hak lintas damai. Ya. Hak untuk melintas ya secara cepat ya, secepat-cepatnya tanpa berhenti ya dan bersifat damai. Ini yang disebut dengan hak lintas damai ya, teman-teman ya. Jadi walaupun kita berdaulat di negara di wilayah teritorial ya, di situ berlaku hak lintas damai ya. Hak lintas damai. Artinya kapal-kapal asing yang lewat ya dengan cepat ya tanpa berhenti dan bersifat damai ya, kemudian tidak mengganggu keamanan negara pantai ya, maka harus dijamin ya, harus dijamin
kebebasannya, gitu ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman tahu kaitannya dengan hak lintas damai ya, gitu ya. Jelas ya? Ini jenis-jenis tindakan ya yang tidak boleh dilakukan ya ataupun dilarang dilakukan oleh kapal-kapal yang melintas secara damai ya. Oleh kapal-kapal yang melintas secara damai. Jadi ada 11 ya, ada 11 larangan. Kalau salah satu dari larangan ini dilanggar gitu ya oleh kapal yang melintas gitu ya, maka hak lintas damainya menjadi gugur ya. Artinya memang boleh dilakukan penindakan hukum terhadap kapal-kapal yang melintas di wilayah laut teritorial Indonesia. Ini ada 11 larangan. Pertama, tidak boleh mengancam ya. Tidak boleh melakukan latihan militer ya. Tidak boleh melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Bentar ya. Kemudian tidak melakukan tindakan propaganda ya yang melanggar ya teman-teman. Bentar ya. Saya lanjut lagi ya, yaitu tidak melakukan peluncuran ya, tidak boleh melakukan peluncuran, pendaratan ya dari atas kapal apapun, ini tidak boleh ya. Jadi kalau kapal melintas kemudian melakukan kegiatan militer ya, kegiatan propaganda, termasuk juga tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat ya, bongkar muat komoditas penumpang ya, mata uang ya, yang melanggar aturan bea cukai ya, custom, fiskal, immigration ya, sanitary law. Kemudian juga tidak boleh melakukan kegiatan pencemaran ya teman-teman, misalnya membuang limbah ya, kemudian mengotori laut ya, kemudian juga tidak boleh melakukan penangkapan ikan ya atau illegal fishing. Ini walaupun kapal tersebut melintas secara damai, tapi kalau dia ketahuan melakukan illegal fishing. Nah, untuk illegal fishing ini tidak hanya di laut teritorial ya, tapi di zona ekonomi eksklusif juga tidak boleh dilakukan ya. Jadi illegal fishing ini sampai dengan zona 200 nautical mile atau zona ekonomi eksklusif itu ya, teman-teman ya. Kemudian juga kegiatan penelitian juga dilarang dilakukan oleh kapal-kapal yang melintas secara damai di laut teritorial. Kemudian juga tidak boleh melakukan kegiatan sistem komunikasi yang mengganggu sistem komunikasi ya. Dan untuk kapal-kapal selam ya, untuk kapal-kapal selam itu ya harus muncul menampakkan diri di permukaan. Jadi tidak boleh kapal selam itu melintasi suatu negara ya di diam-diam gitu ya, mentang-mentang dia ya bisa nyelam ya, nggak muncul gitu ya. Nah, itu adalah hal yang dilarang di dalam hukum laut internasional. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang harus mungkin catat ya dari hukum laut internasional kaitannya dengan wilayah laut. Untuk Indonesia ya ternyata tidak sepenuhnya menerapkan hak lintas damai secara absolut ya atau secara mutlak. Kenapa? Karena masih terdapat persyaratan untuk perizinan ya, yaitu harus meminta izin dulu ya, pemerintah izin kepada negara ya, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan. Kalau tidak salah ya, nanti teman-teman cek lagi, itu untuk lintas damai kepada kapal-kapal asing yang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan ya, yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, ya pemerintah berwenang memberikan izin ya. Di sini kata-kata intinya ini.
berwenang memberikan izin. Dan ini memang sedikit bertentangan ya dengan Konvensi Laut Internasional, karena di dalam Konvensi Laut Internasional ini ya dapat kita sampaikan ya dapat ditafsirkan sama sekali tidak memberikan hak ya kepada negara pantai untuk mengeluarkan izin. Mengapa ini terjadi? Ya mungkin ini karena adanya kepentingan nasional ya, national security ya, masalah security ya, intinya kaitannya dengan kepentingan nasional ya, dan juga tentunya untuk keselamatan ya. Ini kalau saya memandang sih ini untuk keselamatan, karena kalau kita lihat ya wilayah laut Indonesia itu kan sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena mungkin banyak perairan-perairan yang dangkal ya, kemudian juga banyak arus lalu lintas kapal berseliweran gitu ya. Nah kalau itu dibiarkan begitu saja tanpa melalui proses perizinan, nah itu dari satu sisi ya selain tentunya mengganggu wilayah negara Republik Indonesia, tentunya juga akan berbahaya juga untuk keselamatan kapal itu sendiri gitu ya. Makanya di sini diperlukan perizinan ya. Jadi izin lintas damai ini sebenarnya lebih kepada juga dalam rangka keselamatan ya, tadi security ini tidak hanya dalam rangka keselamatan dari negara Indonesia, tapi juga dalam rangka keselamatan kapal yang melintas di wilayah laut Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Saya kira nanti teman-teman bisa selidiki lagi, bisa teliti lagi mengapa ada perbedaan hukum ya antara hukum internasional di UNCLOS dengan hukum perairan Undang-Undang Wilayah Negara ya, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Saya kira itu ya teman-teman. Bisa nanti teman-teman catat ya. Oke. Berikutnya nanti teman-teman lihat di Undang-Undang 43 ini kaitannya dengan zona tambahan. Nah ini yang teman-teman harus pahami ya. Jadi selain zona teritorial ya, laut teritorial sepanjang 12 nautical mile, teman-teman juga harus pahami yang namanya zona tambahan. Jadi ada zona ya seluas 24 mil laut ya dari garis pangkal yang itu merupakan zona tambahan ya, yang itu merupakan zona tambahan. Untuk apa zona tambahan sepanjang 24 mil ini? Jadi dia khusus diberikan kewenangan ya untuk menegakkan hukum di bidang bea cukai ya, di bidang fiskal ini pajak maksudnya ya, atau keuangan negara ya. Kemudian di bidang imigrasi dan di bidang perikanan ya. Dan juga satu lagi ya, di bidang perikanan ini maksudnya termasuk juga karantina ya, karantina. Termasuk juga karantina ya. Nah, ini wilayah ya yang menjadi ya kewenangan 3 instansi ini ya, itu instansi bea cukai, imigrasi dan karantina ya. Jadi CIQ disebut dengan CIQ ya. Custom, Immigration and Quarantine. Nah, wilayah 24 mil ini sudah di luar dari wilayah laut teritorial ya. Namun demikian berdasarkan hukum laut internasional ya pelanggaran di bidang kepabeanan cukai ya, fiskal, kepabeanan cukai dan fiskal ini maksudnya apa? Maksudnya penyelundupan ya. Misalnya ada penyelundupan barang ya. Itu bisa ditindak itu maksudnya ditangkap pelakunya ya, dikejar ya, dibawa ke dalam wilayah Indonesia untuk diadili ya. Ataupun dicegah juga bisa ya, tidak langsung ditindak, dicegah misalnya diusir ya, meninggalkan wilayah Indonesia, yaitu misalnya adanya penyelundupan ya, di bidang keimigrasian misalnya imigran gelap ya, masalah ilegal trafficking ya, kemudian di bidang karantina ya, kaitannya dengan kesehatan ya, kesehatan manusia, kesehatan organisme hewan ya, termasuk juga tumbuh-tumbuhan itu ya teman-teman ya. Jadi ini
secara hukum internasional Indonesia dan juga negara-negara di dunia yang memiliki wilayah laut ya berwenang untuk menegakkan ketiga bidang hukum ini di wilayah zona tambahan 24 nautical mile itu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Jelas ya? Kita lanjut. Nah, berikutnya ini teman-teman. Ini yang disebut dengan zona zona tambahan deh ya. Landas kontinen ya. Jadi ada landas kontinen ya dan zona ekonomi eksklusif ya. Jadi landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif ya. Ini merupakan wilayah ya, untuk zona ekonomi eksklusif itu 200 ya mil ya dari garis pangkal tadi yang disebutkan oleh siapa tadi teman kita ya. Nah, untuk negara-negara yang pinggiran lautnya di tepi kontinen ya dapat ya diberikan wilayah tambahan yang disebut dengan landas kontinen, yaitu sepanjang ya 350 ya mil laut ya. Itu ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, apa yang menjadi catatan ya di dalam zona tambahan ini, zona landas kontinen ini ya, di sini berlaku yang tadi saya sebutkan ya, termasuk juga dengan zona ekonomi eksklusif ya. Di sini berdaulat ya secara eksklusif untuk ya keperluan eksplorasi dan ya eksploitasi ya, eksplorasi dan eksploitasi itu ya teman-teman ya. Jadi hanya untuk dua bidang, hanya untuk kebutuhan apa tadi eksplorasi dan eksploitasi itu ya. Apa? Yaitu sumber kekayaan alam ya. Nah, juga memiliki yurisdiksi ya. Yurisdiksi ini maksudnya kewenangan ya teman-teman ya. Memiliki kewenangan ya untuk melakukan pembuatan atau pemakaian pulau buatan ya. Melakukan riset ilmiah, ini negara pantai ya, memiliki kewenangan. Kemudian melakukan perlindungan ya dan pelestarian di wilayah laut ya teman-teman ya. Jadi memang sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas sekali untuk di wilayah zona ekonomi eksklusif. Yang terakhir adalah wilayah laut lepas ya, laut lepas. Laut lepas ini dapat saya katakan merupakan wilayah yang tidak dikuasai ya oleh satu negara pun ya, disebut juga sebagai laut internasional ya teman-teman ya. Disebut juga sebagai apa? Sebagai laut internasional. Gitu ya. Disebut juga sebagai laut internasional. Nah, di sini berlaku prinsip kebebasan ya. Nah, tapi kebebasan ini ternyata tidak bebas sebebas-bebasnya ya teman-teman ya. Karena tetap ya ada batas-batas hukum internasional ya. Kebebasannya berbentuk apa? Kebebasan berlayar ya, kebebasan terbang. Ya, jadi tidak boleh dibatasi berlayar ya, terbang di atas wilayah laut internasional ini ya, juga tidak boleh dihalangi pemasangan kabel ya, pemasangan pipa-pipa bawah laut. Kemudian juga pembuatan pulau buatan ya, serta instalasi lain, juga kebebasan untuk menangkap ikan. Jadi di wilayah laut internasional ini ya, atau laut lepas ini bebas untuk menangkap ikan, siapapun boleh ya. Bebas juga untuk melakukan penelitian ilmiah gitu ya. Nah, yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh tentunya kalau kegiatan itu kemudian ya
mencemari lingkungan, ya, kemudian kegiatan itu misalnya membahayakan ya keselamatan pelayaran ataupun penerbangan, ya, kemudian kegiatan itu juga mengganggu gitu ya kepentingan ya ataupun hak-hak dari negara-negara yang ada di sekitar laut internasional gitu ya teman-teman. Jadi tetap bebas tapi tidak sebebas-bebasnya, tetap dalam rangka dalam batas-batas hukum internasional. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan ya? Kalau ada yang bertanya silakan langsung aja di kolom chatting atau langsung aja di unmute ya mic-nya. Bisa juga langsung raise atau raise hand ya. Berikutnya, nah ini yang paling terakhir sekali untuk wilayah negara, untuk wilayah laut ya, yang di luar wilayah negara ya, tadi kita sudah mengenal yang namanya laut internasional, kemudian juga kita mengenal yang namanya zona ekonomi eksklusif ya, kemudian juga tadi zona landas kontinen, yang terakhir adalah tentang laut dasar ya, dasar laut, dasar samudra ya, seabed area. Ini wilayah juga yang tidak terletak dalam yurisdiksi negara manapun ya, tidak ada dalam yurisdiksi negara manapun ya teman-teman ya. Namun demikian di sini tetap ada hukum yang berlaku yang disebut dengan ya common ya heritage of mankind, yaitu prinsip warisan bersama umat manusia. Ya, apa maksudnya? Maksudnya di sini ya adanya kebebasan ya, freedom exploitation, tapi dibatasi oleh ya prinsip ya warisan bersama umat manusia. Artinya di sini tidak boleh ya melakukan hal-hal yang akan tadi merusak ya warisan bersama umat manusia ya, sehingga ketika nanti siapapun yang mengeksploitasi kawasan tersebut ya, dasar samudra yang tidak ada yurisdiksinya ini, di sini berdasarkan hukum internasional ya diberikan kewajiban ya untuk melakukan kontribusi ya ataupun membayar ya royalti gitu ya, ataupun kontribusi sebesar 1% sampai dengan 7% kepada masyarakat internasional ya. Di mana dibayarkannya? Dibayarkan ke ya Badan Otorita ya Laut Internasional. Itu ya, teman-teman ya. Jelas ya? Jadi memang hukumnya seperti itu. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ketika nanti teman-teman berada di wilayah laut ya, jangan sampai tersesat ya. Jangan sampai tersesat, maksudnya teman-teman memahami ya, kalau saya ada di laut teritorial, apa hak-hak saya? Tadi teman-teman berhak untuk melakukan hak lintas damai. Ya, tapi lintas damai itu tidak ya, bukan merupakan hak yang mutlak, karena di situ ya ada larangan-larangan. Tadi ada berapa? Ada 11 larangan ya. 11 apa 13 tadi? Saya lupa ya. 11 ya. Ada 11 yang mana nih? Nah, ini 11 ya, ada 11 larangan. Begitu juga kalau teman-teman melangkah, bukan melangkah ya, berlayar gitu ya ke wilayah yang lebih jauh lagi sampai ke zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif ya, maka di situ kalau teman-teman mengendarai apa istilahnya membawa lah gitu ya kapal asing ya, tentunya di situ tidak boleh melakukan kegiatan eksploitasi ya. Yang boleh melakukan kegiatan eksploitasi ya ataupun eksplorasi ya sumber kekayaan alam yang ada di wilayah zona ekonomi eksklusif adalah hak eksklusif ya, kedaulatan dari negara pantai ya teman-teman ya. Kemudian juga di laut lepas ya, di situ berlaku kebebasan, prinsip kebebasan tetap dalam batas-batas hukum internasional, di antaranya ya di daerah seabed areanya, yaitu di dasar samudranya, di situ ada kewajiban untuk melakukan pembayaran ya ataupun kontribusi kepada masyarakat internasional, dibayarkan kepada siapa? Kepada Badan Otoritas Hukum Laut Internasional dalam rangka apa? Dalam rangka ya melindungi ya ataupun melestarikan ya warisan bersama umat
manusia ya, misalnya kaitannya dengan terumbu-terumbu karang ya, kekayaan laut ya, keragaman hayati yang ada di wilayah dasar samudra. Itu ya teman-teman yang harus teman-teman pahami tentang wilayah laut ya. Sampai sini ada pertanyaan ya? Ya. Silahkan. Untuk wilayah laut masih ada yang ingin didiskusikan ya. Oke. Kita sampai jam berapa ya, teman-teman ya? Biasanya sampai jam berapa nih? Oke, kalau tidak pertanyaan mungkin nanti teman-teman bisa mulai diskusi kelompok kali ya. Untuk nanti mempersiapkan presentasinya gitu ya. Jadi tadi ada 14 presentasi, teman-teman nanti bagi kelompok silakan pilih ya, sekelompok untuk melakukan presentasi ya. Nanti setelah presentasi akan ada diskusi gitu ya, tapi mungkin nanti untuk pertemuan berikut aja deh ya, untuk pertemuan berikutnya aja. Sekarang saya lanjut dulu, kalau tidak ada pertanyaan saya yang nanya mungkin. Saya mulai dari ini aja ya, mohon maaf nih ya. Dari tampilan ini saya, Zoom saya ya. Ini saya pengen coba yang pojok kiri bawah di layar saya yang nomor kedua ya. Ini saya tes coba ya. Gak apa-apa ya. Coba Dina Dwi Anggraini ya. Ada nggak orangnya ini? Oh ada, alhamdulillah. Kirain nggak ada. Jaringannya putus-putus. Oh jaringannya putus-putus ya, emang itu ya. Iya. Kuliah online kalau udah masalah jaringan itu, aduh ya, momoknya ya. Tapi tadi kedengeran ya, masih ada ya suara ya. Masih, tapi keluar-keluaran terus dari Oh Zoom. gitu ya, oke deh. Mungkin Dina bisa memberikan sedikit penjelasan gitu ya. Bagaimana sih wilayah-wilayah laut itu kemudian apa? Kalau kita ada di zona laut eksklusif ya, zona ekonomi eksklusif itu apa yang boleh? Hukum apa yang bisa ditegakkan di wilayah itu gitu? Bisa ini enggak? Bisa sedikit menjelaskan enggak? Bisa Pak, bentar. Oke, mantap. Di zona ekonomi eksklusif, Dina Dwi Anggraini. Dina di mana nih? Jakarta. Di Jakarta. Oh Jakarta ya, belum deket ya. Maaf sebelumnya, tadi pas PPT nggak nongol itunya pas. Oh nggak nongol ya? Jaringannya, jadi saya bingung. Bingung ya, karena jaringannya susah ya. Oke deh. Iya, keluar-keluaran terus. Tapi tentang zona ekonomi eksklusif paham lah ya, kan udah dapet ya di. Paham. Jadi di zona Cuman ekonomi buat keseluruhan tadi yang nggak sharing masuk ya. PPT-nya nggak masuk ya. Oke deh. Tapi yang seininya aja deh, seingatnya Dina aja. Di zona ekonomi eksklusif itu apa? Kewenangan negara itu terkait dengan apa di situ? Misalnya ya, ada peristiwa pidana di situ ya, di atas kapal ya, di zona ekonomi eksklusif wilayah 200 mil itu ada perjudian gitu ya. Atau taruhlah ada hukum pidana yang dilanggar di situ ya. Itu apakah negara bisa melakukan ya penegakan hukum ya, misalnya polisi ya. Atau hukum seperti apa yang bisa ditegakkan di zona ekonomi eksklusif itu? Coba. Silahkan. Saya beri waktu ya 1 menit untuk Dina bisa jawab. Halo. Oh, susah sinyal kayaknya nih.
Atau yang lain? Kalau Dina susah sinyal ya Dina ya. Oke, yang sinyalnya gampang ini. Silakan volunteer. Siapa? Ketua kelas boleh? Hah? Aulia. Wah, mantap. Silakan Aulia Nurul Hikmah ya. Hasim. Nurul Hikmah Hasim. Siap. Maaf Pak, jaringannya jelek banget. Jelek banget ya? Oke deh. Iya, keluaran dari Zoom. Oke deh. Aulia aja, coba Aulia. Hukum perekonomian Pak yang di hukum perekonomian ya. Bagus. Langsung menangkap tuh tadi ya. Penjelasan saya berarti ya. Oke. Jadi bisa nggak kalau ada tadi perjudian gitu ya. Judi itu kan masuk ke dalam ranah hukum pidana juga ya, atau ada pencurian gitu ya, pencurian yang dilakukan oleh bukan pencurian ikan ya. Misalnya ada tindak pidana ya umum ya, tindak pidana umum. Jadi teman-teman harus paham ada dua jenis tindak pidana ya. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ya. Nah, untuk tindak pidana umum itu misalnya yang ada di KUHP ya. Misalnya pencurian ya, pemerkosaan ya, kemudian penggelapan ya, itu masuk tindak pidana umum ya. Nah, tindak pidana khusus itu contohnya tindak pidana ekonomi ya, tindak pidana ekonomi. Itu nanti dibagi lagi ya, ada tindak pidana di bidang perpajakan ya, tindak pidana di bidang kepabeanan, tindak pidana ya di bidang misalnya lingkungan ya, tindak pidana termasuk di dalam tindak pidana khusus juga tindak pidana korupsi. Nah, ini nanti teman-teman dapat di pelajaran ya hukum pidana ya. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Nurul Hikmah secara umum gitu ya, yang dapat dilakukan penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif itu adalah hukum di bidang ekonomi khususnya ya, tapi memang tidak seluruh hukum ekonomi, khususnya di bidang kepabeanan ya, di bidang imigrasi ya, di bidang karantina, khususnya di bidang sumber daya alam ya. Kalau yang kepabeanan, imigrasi dan karantina tadi di zona apa? Bukan di zona ekonomi eksklusif. Ada yang tahu? Masih ingat? Zona apa? Zona tambahan. Zona tambahan, luar biasa ya, berarti nyimak ya. Semangat memang kalau mahasiswanya ini ya. Bagus ya, di zona tambahan. Saya kira itu ya teman-teman ya. Apalagi ya. Hak lintas damai ya. Apa itu hak lintas damai ya? Mungkin ada yang ingat ya. Ada yang nyantol tadi. Hak lintas damai itu apa? Saya mau coba Pak. Bagus sekali. Siapa nih? Elena ya. Oke. Dari penjelasan Bapak tadi yang saya tangkap dari hak lintas damai itu, di mana itu kan beradanya di laut teritorial ya, itu ada di wilayah laut teritorial suatu negara. Negara itu punya kedaulatan, tapi kedaulatannya nggak penuh, di mana ada negara lain yang bisa lewat atau lintas, dalam hal ini lintas damai. Nah, lintas damai itu secepat-cepatnya gitu loh, negara lain nih kapalnya untuk melintas secepat-cepatnya tanpa berhenti. Terus juga ada larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh kapal-kapal negara lain ini yang mau melintas ini, kayak intinya nggak boleh menyebabkan mengancam keamanan kayak gitu. Terus juga nggak boleh mengeksploitasi sumber daya alamnya di situ gitu Pak. Mantap. Udah pas lah itu ya. Jadi itu hak lintas damai ya. Jadi untuk wilayah laut ya, mulai saat ini teman-teman ya sudah lebih memahami tentunya ya tentang konsekuensi hukum ya, pilihan-pilihan, bukan pilihan sebenarnya ya, yurisdiksi ya. Yurisdiksi itu apa sih? Yurisdiksi itu adalah kewenangan menegakkan hukum ya, kewenangan menegakkan hukum. Jadi ada yurisdiksi, ada sovereignty. Nah, ini dua istilah yang harus teman-teman bisa pahami. Sovereignty itu adalah kedaulatan ya, sovereignty ya. Ini saya ketik aja di sini, sovereignty ya, sovereignty. Nah ya. Jadi itu adalah kedaulatan. Apa bedanya yurisdiksi dengan sovereignty ya? Dapat saya sampaikan bedanya itu, kalau sovereignty itu kedaulatan yang bersifat
mutlak ya, mutlak tidak bisa diganggu gugat ya, kekuasaan tertinggi ya untuk menegakkan hukum ya, dan itu hanya ada di wilayah laut teritorial gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau yurisdiksi ya itu bersifat terbatas. Ya. Yurisdiksi ya, yurisdiksi itu apa? Bersifat terbatas. Mengapa dia bersifat terbatas? Karena dia hanya untuk ya jenis-jenis ataupun bidang-bidang hukum tertentu. Seperti tadi misalnya yurisdiksi negara di wilayah zona ekonomi eksklusif ya. Jadi yang benar itu sebenarnya yurisdiksi, walaupun mungkin ada juga gitu ya yang mengatakan berdaulat gitu ya. Tapi sebenarnya definisi berdaulat itu kalau menurut saya gitu ya, dan juga yang saya pahami, definisi berdaulat itu mungkin ini memang masalah ada berbeda pendapat juga ya, tapi yang dapat saya sampaikan gitu ya, berdaulat itu di negara di wilayah teritorial ya, di wilayah teritorial yaitu di wilayah 12 mil laut atau di wilayah darat. Di situ kita berdaulat penuh ya, menegakkan hukum pidana ya, menegakkan pidana umum, pidana khusus ya, menegakkan hukum publik. Tapi kalau itu sudah lewat dari 12 mil, maka itu sebenarnya bukan berdaulat lagi, tapi sudah bersifat kewenangan yurisdiksi yang terbatas. Nah, itu yang mungkin teman-teman nanti bisa catat gitu ya, terkait dengan wilayah laut. Ya. Saya kira itu ya. Berikutnya mungkin saya ingin lanjut lagi. Bentar ya. Saya ingin lanjut ke wilayah laut kepulauan ya. Jadi untuk wilayah laut di dalam negara Republik Indonesia, Pak, jaringan tidak stabil. Oke, yang tidak stabil nanti bisa simak lagi di YouTube ya. Nanti akan saya upload ini ke YouTube. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Memang kendala jaringan ini sangat menjadi momok sekali ya di dalam pembelajaran online ini. Makanya nanti saya tetap akan upload ini. Jadi teman-teman bisa nyimak lagi kuliahnya, tidak ketinggalan. Dan juga tadi saya lihat ada yang di jalan gitu ya. Dan jangan lupa untuk nanti tugas bikin presentasi ya, kelompok ya. Jadi saya lanjut lagi, jadi ada alur laut kepulauan ya di dalam wilayah Indonesia. Jadi memang tidak bisa satu kapal itu melintas sembarangan gitu ya. Dia harus melalui alur-alur laut ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Dan harus teman-teman pahami juga ya, bahwa dengan adanya UNCLOS ya, UNCLOS ini merupakan United Nations Convention Law of the Sea. Itu Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan ya. Kenapa dia paling diuntungkan? Karena mendapatkan tambahan wilayah yang sangat signifikan. Karena sebelum adanya UNCLOS ya, mungkin teman-teman masih ingat di hukum laut Indonesia itu cuma dapat wilayah 3 mil ya, berdasarkan yang namanya TZMKO. TZMKO itu Territorial Zone Maritime Ordonansi ya. Itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Itu hanya 3 mil. Nah, akibatnya di tengah-tengah perairan Indonesia ada perairan internasional yang tentunya itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu daripada adanya laut internasional di tengah-tengah wilayah Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi ini wilayah Indonesia, perbatasan-perbatasannya dengan negara-negara lain ya, ada 10 di sini ya. Ada 10 negara ya. Ini apa ini? Ini negara India ini ya. Ini India. Ini Malaysia ya. Ini Malaysia, ini Singapura, Thailand ya. Ini Thailand. Bentar ya. Nanti teman-teman carilah, saya lupa ini ya. Ini Vietnam ya. Ini Vietnam ya, 1 2 3 4 5, ini Vietnam. Ini Malaysia lagi ya. Ini Filipina ya.
ternyata kita juga berbatasan dengan sebuah pulau kecil ya, dan yang menjadi negara juga ya. Itu Kepulauan Palau ya, teman-teman. Jadi harus tahu ada yang namanya Pulau Palau berbatasan dengan wilayah Papua ya di sini ya. Pas di kepalanya Pulau Papua ini ya. Pulau Papua wilayah Papua ya. Kemudian Papua Nugini ya. Papua Nugini ini Timor Leste dan Australia ya teman-teman ya. Ada 10 ya, ada 10 negara ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 negara. Ini India ya, ini Thailand. Kita juga berbatasan dengan Thailand ternyata ya. Ada di sini sedikit ya. Nah, yang sekarang lagi konflik itu di Laut Cina Selatan ya, teman-teman. Konflik itu kenapa? Karena Laut Cina Selatan itu di mana sih? Sebenarnya ini lebih tepat kita katakan Laut Natuna ya. Kalau kita katakan Laut Cina Selatan ya seolah-olah memberikan pembenaran bahwa itu memang lautnya ya miliknya Cina gitu ya. Jadi di sini ya, nah, Laut Cina Selatan tuh Laut Natuna tuh di sini nih. Nanti saya kasih tahu ya. Jadi untuk sengketa perbatasan ya, pertama sebelum dengan Cina sebenarnya kita pernah mengalami sengketa dengan Malaysia ya, kaitannya dengan Blok Ambalat ya. Nah ini Ambalat itu ada di ini ya, Kalimantan ya, ujung Kalimantan ini ya. Sabah, Malaysia ya, Sebatik, Nunukan. Nah ini Nunukan ya, kecil sekali di sini ya teman-teman ya. Di sini Nunukan. Yang masalah itu adalah ini ya, ini Blok Ambalat. Blok Ambalat ini menjadi bermasalah karena sebelumnya ada Pulau Sipadan dan Ligitan ya. Ada Pulau Sipadan dan Ligitan. Bentar, mana Sipadan dan Ligitan? Sorry. Nah ini ya, jadi untuk Sipadan dan Ligitan, Indonesia sudah kalah ya. Sudah kalah di Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 ya. Itu ya teman-teman ya. Nah di sini yang menjadi perhatian teman-teman dari putusan Mahkamah Internasional tentang Pulau Sipadan Ligitan ini, kenapa bisa sampai Indonesia kalah ya? Di sini ada, kalau kita baca di sini ya, putusan hakimnya kaitannya dengan, bentar, coba kita baca di sini ya. It is important to sovereignty over to tiny ini ya. Jadi ini putusan hakimnya. Di sini ya. Question remain how equitable apply to the tiny. I submit that the present judgment determining sovereignty of land does not necessarily have a direct bearing on the delimitation, and it has been subject of dispute between two states since. Jadi permasalahan di sini Malaysia ya. Jadi kenapa di sini ya? Malaysia ya have been awarded sovereignty over the island gitu ya. Nah ini. Jadi kenapa Malaysia bisa menang di dalam Mahkamah Internasional ya, kata kuncinya di situ ya. Malaysia itu ya sudah bisa membuktikan ya adanya sovereignty ya, adanya kedaulatan, adanya penguasaan, adanya pengaruh ya. Nah ini ya. The influence ya. Jadi adanya influence ya. Saya lihat itu ya. Jadi itulah yang kemudian mendasari Majelis Hakim Mahkamah Internasional untuk akhirnya mengabulkan atau memenangkan Malaysia. Ya, saya kira itu ya teman-teman. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan ya. Artinya memang untuk sengketa wilayah terutama di pulau-pulau terpencil itu tidak sangat tergantung nanti ya ketika dibawa ke Mahkamah Internasional bagaimana Indonesia itu bisa membuktikan adanya sovereignty ya. Mengapa Majelis Hakim Mahkamah Internasional ini memenangkan Malaysia? Karena terbukti adanya sovereignty, adanya kedaulatan. Salah satunya dengan cara apa? Jadi salah satunya ternyata Malaysia itu di Pulau Sipadan Ligitan itu lebih dulu sudah membangun ya, mulai dari mercusuar di situ ya, juga di situ sudah bahkan masyarakat di Sipadan Ligitan juga lebih banyak menggunakan mata uang ringgit gitu ya dibandingkan dengan menggunakan rupiah gitu ya. Jadi memang kebutuhan ekonominya banyak
bergantung dari Malaysia. Nah, dari situ akhirnya klaim Indonesia menjadi dilemahkan. Sedangkan Indonesia sendiri ternyata memang tidak memiliki andil gitu ya, pengaruh gitu ya, yang banyak di Pulau Sipadan Ligitan ya, hanya berdasarkan klaim sejarah gitu ya, sejarah, kemudian juga klaim dokumen hukum berdasarkan peraturan pemerintah gitu yang memasukkan Sipadan Ligitan ke dalam wilayah Indonesia. Akibatnya Indonesia kemudian kalah di Mahkamah Internasional. Nah, itu teman-teman ya, mungkin ini menjadi catatan kita sebagai manusia hukum, sebagai masyarakat hukum ya, mahasiswa hukum yang nanti akan menjadi calon-calon ya pemimpin. Ya artinya ketika kita nanti memimpin ya negara ini, ya kita harus perhatikan ya wilayah-wilayah perbatasan, ya wilayah-wilayah pulau-pulau terpencil, karena memang ketika dibawa ke Mahkamah Internasional ya, pandangan-pandangan hakim ya ternyata juga bisa mengarah ke arah memberikan gitu ya wilayah suatu negara kepada negara yang memiliki pengaruh ya, memiliki kedaulatan secara nyata di wilayah tersebut ya. Saya kira itu ya untuk Sipadan Ligitan ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan Sipadan Ligitan? Sipadan Ligitan itu pulau Indonesia. Ya, tadinya diklaim Indonesia. Tapi sekarang sudah masuk ke Malaysia ya, teman-teman ya, sudah masuk ke Malaysia. Nah, ini dasarnya apa? Dasarnya dasarnya putusan Mahkamah Internasional ya atas kasus Ligitan dan Sipadan. Ini sebenarnya dua pulau kecil yang tidak berpenghuni ya. Sebenarnya kenapa sih Sipadan Ligitan itu sampai direbutin orang dia nggak ada penghuninya, nggak ada kekayaan alamnya. Ternyata yang menjadi incaran Malaysia itu bukan Sipadan Ligitannya, tapi apa ini dia ya? Mana tadi Blok Ambalat? Sorry, hilang sih. Bentar ya teman-teman. Ternyata yang diincar itu adalah ini ya Blok Ambalat ya. Sipadan kan ini ya, Sipadan tuh ini ya. Ini Sipadan ya teman-teman ya. Ini Sipadan ya kan. Nah, kalau berdasarkan klaimnya Malaysia ya, karena Sipadan dan Ligitan ini sudah masuk ini Ligitan ya, Sipadan and Ligitan ya, Maritime Boundary Claim by Malaysia ya, dan juga sudah menjadi putusan dari Mahkamah Internasional ICJ ya, International Court of Justice di sini ya, di sini ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah klaim di sini ya, Ambalat ya, di Blok Ambalat ini ya. Karena di Ambalat ini ada ya eksplorasi minyak. Nah, di sini walaupun Malaysia memenangkan wilayah Sipadan dan Ligitan ya, Sipadan Ligitan tuh ini, Sipadan Ligitan tuh ini mana sih ini ya. Walaupun Malaysia memenangkan wilayah Sipadan Ligitan, tapi tidak otomatis memenangkan wilayah Ambalat nih, karena yang diincar ini ya, Ambalat ini, karena di Ambalat ini ada eksplorasi minyak, dan itu ternyata sudah lebih dulu Indonesia melakukan eksplorasi ya dengan menggunakan kontraktor ya dari Exxon Mobil. Jadi memang untuk Ambalat ini masih menjadi wilayahnya Indonesia, dan eksplorasi minyaknya juga dimiliki oleh Indonesia aja. Tapi untuk Sipadan Ligitan di sini ya, sini Sipadan Ligitan ini sorry ya. Sipadan Ligitan ini ya, Malaysia sudah menang dan mengklaim ya wilayah sejauh ya 12 mil dari Sipadan Ligitan ini menjadi wilayah teritorialnya Malaysia. Tapi ternyata hukum internasional tidak pengadilan internasional tidak hanya menyetujui Sipadan Ligitan saja, tidak menyetujui wilayah Ambalat ini ya. Itu ya, tadi siapa tadi nanya? Itu ya, jelas ya? Ya. Oke. Saya kira itu ya. Untuk wilayah laut, memang di situ rawan sengketa. Nah, sengketa yang sekarang ini mengemuka itu di Laut Cina Selatan ya, teman-teman ya. Laut Cina Selatan, mana sih Laut Cina Selatan?
Laut Cina Selatan. Nah ini ya, Laut Cina Selatan atau Laut Natuna ya. Jadi di sini ya, ujung sini ya. Nah di sini ya teman-teman ya, di sini ya. Di sini ya, nah, sekitar sinilah. Nah ini yang menjadi masalah adalah ketika Cina ya itu mengklaim wilayahnya sampai luas sekali ya, sampai ke sini ya, klaimnya Cina itu ya. Makanya di sini sering ada kapal-kapal dari Cina ya, termasuk juga angkatan lautnya ya sering patroli di sini dan akhirnya bergesekan dengan Indonesia ya. Nah, klaim Cina itu sangat berlebihan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan UNCLOS ya, tidak sesuai dengan UNCLOS. Cina kan jauh di atas sini ya. Cina itu jauh dia di atas sini ya. Tapi dia mengklaim sampai jauh ke wilayahnya. Dia mengklaim berdasarkan catatan sejarah ya. Dia mengklaim berdasarkan catatan sejarah, ya teman-teman. Tapi klaim tersebut kemudian dibatalkan, ditolak oleh Mahkamah Internasional. Ya, yang sengketa antara Cina dengan yang terjadi adalah sengketa antara Cina dengan Filipina ya, antara Malaysia dengan Filipina, Cina dengan Malaysia di Mahkamah Internasional ICJ ya, dan itu dimenangkan oleh Filipina ya. Tapi pada faktanya Cina masih tidak mentaati ya putusan dari ICJ ini ya, dengan tetap ya melakukan patroli ya, penangkapan ikan di wilayah Laut Cina Selatan. Itu ya teman-teman ya. Saya kira jelas ya. Jelas nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kaitannya dengan ini ya, wilayah laut udah, kita masuk ke wilayah udara ya. Nah, untuk wilayah udara ya teman-teman ya, di sini sebenarnya ya secara fiksi hukum ya, fiksi hukum itu maksudnya teori hukum ya, teori hukum. Kewenangan negara ya di wilayah udara itu yang ada gium ya dari Romawi yang menyatakan sampai ketinggian tidak terbatas ya, sampai ketinggian tidak terbatas. Jujus es solum ya, eus ad colum ya, whose is the soil, his ya, it up ya, his it is up to the sky ya. Siapa yang memiliki wilayah tanah gitu, maka dia ya memiliki ya wilayah udara ya sampai dengan ya ketinggian tidak terbatas ya. Ya teman-teman ya. Nah, tapi pada prakteknya ya teman-teman ya, pada prakteknya tempat saya sampaikan di sini, prinsip ketinggian tidak terbatas ini ya menjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Mengapa ya? Karena dengan adanya kemajuan teknologi ya, peluncuran pesawat ya, satelit di ruang angkasa ya, di sini ternyata tidak pernah meminta izin dari negara yang bersangkutan ya ketika menempatkan pada orbit-orbit tertentu ya. Namun demikian, sampai pada ketinggian berapa ya kedaulatan negara atas ruang udara belum ada kesepakatan. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya, pengaturan ruang udara ya juga angkasa memang aturan yang relatif baru ya dibandingkan dengan pengaturan internasional di wilayah bumi seperti halnya laut ya. Beda halnya dengan di laut ya yang sudah dikuasai oleh manusia sejak berabad-abad sebelumnya ya. Wilayah udara ini memang terbilang baru ya. Kenapa? Karena baru mulai ya dijelajahi ya ataupun dikuasai ya ataupun diperhatikan gitu ya ketika sejak adanya tentunya sarana-sarana untuk ya menjelajahi udara ya, yaitu misalnya adanya balon udara ya, kemudian pesawat ya. Nah, disitulah mulai kemudian digunakan ya
wilayah udara itu terutama berkembang kemudian untuk perang ya, untuk perang, mulai terpikir untuk mengatur kedaulatan negara ya dan ruang udara ya. Yang ternyata sekarang ini menjadi sangat penting dan sangat strategis sekali ya bagi suatu negara ya, kedaulatan negara di udara bahkan sekarang jauh lebih strict ya, jauh lebih ketat gitu ya, jauh lebih berisiko. Maksudnya berisiko itu kalau kedaulatan itu dilanggar akan mengakibatkan ya resiko yang besar ya. Misalnya ini ya, banyaknya ya eksekusi ya pesawat yang melakukan pelanggaran ya, dieksekusi tembak gitu ya. Nah, misalnya ini sehingga menurut Konvensi Paris ya tahun 1919 ya, kemudian dikuatkan oleh Konvensi Chicago tahun 1944 menegaskan bahwa negara yang mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif di ruang udaranya ya, kemudian juga memiliki yurisdiksi eksklusif ya dan kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara ya di atas wilayahnya. Ya, kata-kata penuh dan eksklusif ini menunjukkan betapa besarnya kedaulatan yang dimiliki suatu negara atas udaranya ya, sehingga berdasarkan konvensi ini tadi itu ya menimbulkan ya hal-hal yang sangat tidak diinginkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ya ruang udara itu ya teman-teman, jauh lebih ketat gitu ya daripada di laut. Kalau di laut tadi kita mengenal yang namanya hak lintas damai ya, tapi ternyata untuk di udara ya kita tidak mengenal yang namanya hak lintas damai ya. Jadi benar-benar ya suatu negara itu berkuasa penuh di ruang udaranya, tidak boleh ada kapal yang melintas yang tidak memiliki izin ya, tidak ada hak lintas damai di dalam wilayah udara itu ya teman-teman ya. Misalnya banyak kasus terjadi menimpa pesawat-pesawat sipil ya yang karena tersesat ya tidak sengaja masuk wilayah udara negara lain, berakibat fatal ya, ditembak jatuh pesawat tersebut ya, menimbulkan korban yang tidak sedikit di kalangan penumpang yang sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun ya. Banyak kasus membuktikan ya bahwa kedaulatan negara di ruang udaranya sangat besar, mutlak dan absolut ya. Kedaulatan negara di ruang udara jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kedaulatan negara di laut teritorial ya, yang dibatasi oleh hak lintas damai bagi pesawat asing gitu ya teman-teman ya. Di ruang udara tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat asing. Saya kira itu untuk wilayah udara. Kemudian ini ada contoh-contoh kasus ya kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran ruang udara Indonesia ya, dan ini juga menimbulkan situasi yang sangat berbahaya ya. Mengapa? Karena bisa menimbulkan ya eksekusi ya dari negara Indonesia, tapi karena negara Indonesia adalah negara yang beradab ya, tidak semerta-merta melakukan eksekusi terhadap pelanggaran-pelanggaran udara ya, hanya melakukan tindakan pencegahan ya. Kalau peristiwa di negara lain itu sampai dieksekusi ya. Misalnya yang baru-baru ini terjadi antara Turki dengan ya Uni Soviet ya. Mungkin teman-teman bisa googling beritanya bagaimana Uni Soviet dieksekusi ya. Dieksekusi. Bentar ya. Tadi Turki mengeksekusi ya pelanggaran udara yang dilakukan oleh Rusia ya, yang dilakukan oleh Rusia yang melintas di wilayah Turki, dan itu tentunya ya menimbulkan ketegangan ya, mungkin ya karena Turki juga memiliki kekuatan militer ya, sehingga ya Turki berani ya untuk melakukan itu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini misalnya contohnya di Malaysia ya, helikopter sipil ya mendarat secara tidak resmi ya, pun terjadi pelanggaran dan langsung didatangi oleh ya tentara ya, Tentara Nasional Indonesia ya, langsung didatangi. Kemudian kapal tersebut ya kabur ya, lari ya. Nah, itu adalah kapal milik helikopter ya, milik Sabah Air Aviation ya. Langsung didatangi ya oleh pengamanan
perbatasan ya, Pamtas Aji Kuning di Pulau Sebatik, Kalimantan. Tadi ada yang dari Kalimantan tadi ya. Siapa tadi yang dari Kalimantan ya? Saya, Pak. Oke, sebentar ya. Siapa tadi? Muna. Muna ya, oke. Kalimantannya di mana, Muna? Kalimantan Selatan. Kalsel ya. Kalsel itu berarti Banjarmasin. Banjarmasin ya. Banjarmasin ya. Calon ibu kota masih jauh tuh ya. Kalau calon ibu kota itu Kalimantan Timur kalau nggak salah. Timur ya. Di apa tuh? Iya. Palangkaraya ya. Samarinda. Samarinda ya. Samarinda ya. Oke. Iya, Palangkaraya. Jadi ini kebetulan di Kalimantan ada peristiwa itu ya. Tadi yang saya share tentang pelanggaran udara yang dilakukan di wilayah mana tadi? Wilayah mana sih? Aji Kuning ya. Aji Kuning Sebatik ya. Kalimantan Timur ya, saya rasa Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur ya, Sebatik, Kalimantan Utara. Kalau ini ada ya, Kalimantan Utara. Oke, saya kira itu ya. Berikutnya juga ini ya, kisahnya seperti ini. Jadi mereka sudah minta maaf ya, mengapa mereka sampai melakukan tersebut ya. Dan juga di sini dari Indonesia langkahnya dengan melakukan tindakan ya, mengirimkan ya pesawat tempur ya ke Lanut Tarakan ya sebagai reaksi dari adanya pesawat helikopter tadi ya yang mendarat tanpa izin di wilayah Sebatik itu ya. Kemudian juga di mana nih? Ini juga masih Malaysia juga ya. Di Malaysia juga ini menerbangkan keluarga kerajaan ya dari Malaysia ya ke Dili dari Dili menuju ke Kuala Lumpur lewat wilayah Indonesia tanpa izin ya, belum memiliki diplomatic clearance, belum memiliki security clearance dan belum memiliki flight approval sehingga didenda. Ini memang putusannya denda aja ya. Didenda 100 kali biaya pendaratan ya, yang didenda siapa? Tentunya aviasinya ya, perusahaan penerbangannya. Jadi memang ada hukuman administrasi pelanggaran administrasi ya, dianggap sebagai pelanggaran administrasi. Kemudian Pakistan juga ya, ini pernah ya, Pakistan Airlines juga di sini tidak memiliki izin ya, approval, dan dia mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin ya, Bandara Sultan Hasanuddin. Bandara Hasanuddin ini di mana ya? Di Sulawesi ya? Apa di Aceh ya? Sebentar, di mana sih dia? Oke ya, pokoknya di Bandara Sultan Hasanuddin. Saya lupa. Jadi dia ini pesawat komersil ya, perjalanan membawa diplomat dari Dili Timur Timur menuju Islamabad melewati ruang udara Indonesia tanpa izin ya. Faktanya menunjukkan bahwa pesawat ini tidak mempunyai diplomatic clearance, security clearance, flight approval. Jadi dilakukan denda. Itu ya teman-teman ya. Begitu juga untuk pesawat Singapura ya. Juga melakukan penerbangan ini, bahkan pilotnya langsung ditindak ya, dibawa oleh Angkatan Udara ya, dan dilakukan denda ya, tetap denda ya, dendanya kecil ya, 60 juta ya, mungkin buat orang Singapura ini kecil ya. Tapi ya tentunya di sini juga permasalahan tidak hanya denda saja, tapi juga kaitannya nanti dengan hubungan antar negara saya kira ya, karena memang di sini tentunya akan ada proses ketegangan antar negara lah kalau sudah ada pelanggaran perbatasan seperti ini ya. Nah, yang paling ramai ini ya Amerika ya, karena ini Amerika juga sama mendarat di Bandara Internasional Iskandar Muda Banda Aceh juga ya, Banda Aceh ya. Ini tidak memiliki security clearance ya, padahal dia pesawat militer ya. Nah, ini sangat bahaya sekali ya, pesawat militer mendarat tanpa security clearance ya, tanpa izin dari pemerintah Indonesia ya. Dia dari mana? Dari Maladewa mau menuju ke Singapura, mendarat di Aceh ya. Tapi di sini alasannya sebenarnya masuk akal, yaitu kehabisan bahan bakar ya. Jadi memang di sini dapat dimaklumi gitu ya. Nah, yang paling bahaya ini teman-teman, bagaimana pesawat tempur ya, F-16 TNI Angkatan Udara ya, nyaris baku tembak dengan ya pesawat
tempur juga F-18 Hornet Amerika Serikat ya. Jadi ini peristiwanya sangat viral sekali dulu ya. Tahun berapa ini ya? 2003 ya, 2003. Ya, teman-teman bisa baca ceritanya. Jadi pesawat Indonesia ketika melakukan penghalangan ya, justru yang di lock, istilahnya di lock on ya, dikunci oleh pesawat F-16 ya, di lock on ya, artinya di sini pesawat TNI AU F-16 mengontak pesawat F-18, kedua pesawat tersebut tidak ada jawaban, bahkan mereka ya, pesawat F-16 ini F-18-nya Amerika ini mengunci ya, lock on dan bersiap menembak pesawat TNI AU. Nah, ini sangat bahaya sekali ya. Juga dengan Australia ya, dengan Australia juga ya, pesawat F-5 Tiger ya, TNI AU mengusir pesawat F-18 milik Australia ya, yang dinilai memasuki wilayah udara Indonesia di Pulau Roti tanpa izin ya, Pulau Roti ya. Mungkin tempat dekat tadi ya, teman kita yang dari Flores tadi ya. Siapa tadi? Yang dari Flores. Saya Pak. Oh ya, tadi ya. Siapa? Florianus Pak. Florianus ya, Flores Florianus ya. Nah itu Pulau Roti dekat-dekat situ ya. Pulau Rote Pak. Rote ada ya, dekat ya. Rote Pak. Rote ya, bukan roti ya. Itu Bukan, dekat Pak. Itu juga apa? Satu provinsi Pak. Satu provinsi ya. Iya. Dekat Australia itu ya. Dekat Australia. Oh, berarti dekat lah itu ya, bisa nyebrang ya. Bisa nyebrang, memang daerah di situ kan. Memang daerah situ ya. Ya, sama Pulau Rote itu kan ada yang gabung Pak. Ada yang gabung ya. Sebagian berapa persen warga dari Australia itu kan masuknya itu di Pulau Rote gitu. Oke. Baik. Hanya di saya aja Pak. Oke. Baik. Ya itu ya teman-teman ya. Untuk konflik udara ini ya, saya kira itu. Jadi ini akhir dari presentasi saya. Nanti teman-teman saya harapkan bisa presentasi juga seperti saya. Jadi memang belajar yang paling bagus itu adalah belajar dengan cara mengajar ya. Ini udah selesai nih. Udah selesai presentasi ya untuk dari saya ya. Saya kira di waktunya sudah habis ya. Jadi nanti teman-teman silahkan buat kelompok ya, kemudian buat presentasi. Nanti untuk pertemuan berikutnya langsung aja ya, nanti kita habiskan 6 pertemuan kita itu dengan presentasi dari teman-teman. Mungkin nanti saya kalau untuk pertemuan berikutnya tetap akan bahas ya, tapi tidak terlalu banyak yang ingin saya lihat teman-teman ya. Saran dari saya dikembangkan slide-nya ya, karena itu slide buatan saya kira tidak terlalu bagus ya, banyak copas-copas aja. Nanti teman-teman kalau bisa dibikin gambarnya yang bagus ya, nanti bisa presentasi dengan menggunakan 14 slide ataupun 14 tema ya. 14 5 orang ya. Ini udah ada 58. Ini mungkin saya absen dulu ya dengan cara saya print screen dulu ya. Saya foto dulu sama-sama ya, mungkin kita bisa ya hidupkan videonya ya. Kalau yang bisa ya, saya juga kalau yang tidak bisa ya tidak apa-apa ya. Pak, soalnya ada banyak di tempat umum Pak. Oke, tempat umum ya. Siap. Ini ada ibu guru juga saya lihat nih ya. Bu Nurul Sapitri ini guru apa? Lagi ini ya. Lagi ada kegiatan. Oke, saya foto ya. Tuh, ini ada 3 layar ya. Ini layar 1 dulu. Layar 1 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini saya kasihkan ke Mbak Melva aja ya. Saya kasihkan ke Mbak Melva ntar ya. Mana Mbak Melvanya? Bentar ya, ini dulu. Bentar ya teman-teman ya. Mbak Melva. Oke. Layar kedua. 1, 2,
3. Nih, saya kasihkan ke Mbak Melva ya. Layar ketiga. Ada yang chat siapa nih? Maaf, izin lagi nggak enak badan. Oke, lagi nggak enak badan. Lagi nggak enak badan. Ya nggak apa-apa, Mbak Rizkiah Romadona ya. Kita layar ketiga ya, layar ketiga. Ini lagi kerja. Oke, Rika Mariani kerja berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Saya print yang layar ketiga ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. 3 layar sudah kita abadikan. Itu nanti menjadi absen saya ya. Ya, nanti untuk UTS dan UAS nggak usah terlalu difikirkan. Itu saya akan ambil tetap dari materi yang saya bagikan. Tapi yang saya ingin harapkan teman-teman bisa aktif ya untuk terus terhubung ya dengan materi-materi pembelajaran. Nanti juga saya akan siapkan YouTube-nya ya. Juga nanti teman-teman buat kelompok untuk presentasi di pertemuan berikutnya ya. Saya kira itu. Terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pertanyaan ya. Aman ya? Siapa aman, Pak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita selesaikan ya. Nanti Abdi sini ada kuliah lagi enggak? Tidak ada, Pak. Oh, ada yang terakhir ya. Berarti bisa langsung nanti ya bikin kelompok ya, dan juga slide saya ingin sih jangan pakai slide saya ya. Itu kan jadul sekali. Saya kira teman-teman mahasiswa biasanya generasi milenial ini ya sangat kreatif bikin slide ya. Nah, nanti teman-teman bikin sendiri ya. Materinya juga bisa ditambah. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Selamat masih pagi nih ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi, selamat siang lah ya. Buat teman-teman sekalian, kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, silakan. Saya pamit ya, undur diri. Silakan untuk teman-teman yang mau live ya. Kita selesai kuliahnya. Alhamdulillah. Siap, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih, Bapak. Ya. Ya, sehat selalu ya, Pak. Sehat semuanya. Ya. Wah. Ya. Yuk.